puji syukur kami panjatkan ya Tuhan atas kasih dan karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami yang berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau telah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing dalam keadaan sehat menuju sekolah yang kami cintai ini, untuk melanjutkan aktivitas proses belajar mengajar kami ya Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang rindu akan firman-Mu, yang rindu akan bimbingan-Mu melalui firman-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya buka hati pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan sebagai sabda-Mu pada pagi hari ini menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Ampunkan kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamanya saudara-saudara kasih shalom. Shalom. Untuk pagi hari ini, di dalam kegiatan harian kita setiap hari Sabtu, yaitu ibadah bersama, firman Tuhan akan menyapa kita yang terambil dari kitab Hosea pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan mengujian kamu dengan keadilan. Sekali lagi saya bacakan, menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menguji kamu dengan keadilan. Saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu perkataan yang diucapkan sampai 2 kali pada firman Tuhan itu pada pagi hari ini, yaitu kata keadilan. Berbicara tentang keadilan adalah sebuah situasi yang dicita-citakan semua insan sesuai dengan kemampuannya. Ini ada sedikit yang agak lucu ketika saya mengatakan seperti itu. Ternyata orang jelek itu punya fungsi tertentu. Kira-kira menurut kita fungsi orang jelek apa? Ada banyak nanti kita memberikan tanggapan. Apa itu fungsi orang yang jelek? Fungsi orang yang tidak mau mendengarkan apa? Tentu ada juga nanti di sana. Kita kembali ke yang awal tadi. Orang jelek itu mempunyai fungsi bahwa karena ada orang jelek, maka ada orang yang ganteng. Itu tuh. Jadi kita orang-orang jelek ini jangan terlalu pesimis dalam hidup ini. Ya ternyata kita fungsi, apa punya fungsi. Karena kita maka ada orang ganteng. Kalau nggak ada kita, maka yang ganteng itu pasti jadi jelek jadinya. Artinya apa di sana? Bahwa dalam kehidupan setiap manusia, Tuhan itu sudah menentukan sesuai dengan apa yang sudah dirancang bagi dia akan arti fungsi dalam kehidupannya. Jadi kadang-kadang hidup ini kita berbicara seperti ini, ya sudahlah. Toh mereka itu akhirnya mereka itu sudah terlahir pintar, terlahir cantik, terlahir berbahagia, tidak pernah susah mulai dari lahir sampai mati. Ada orang
terlahir nyaman, mati juga nyaman. Yang enaknya masuk surga itu. Ada pula sudah lahirnya susah, hidupnya susah, matinya juga susah, tak tahu masuk neraka. Terus konsep keadilan itu seperti apa? Yang mungkin kita bisa senyum dalam hati, iya ya, aku ini posisi mana? Aku mau pilih posisi yang nyaman, aman, dan saja, tak usah bekerja keras, dapat rezeki yang banyak, dapat istri dan suami yang cantik dan ganteng, anak-anak yang pintar, pendidikan tinggi, sampai sekolah luar negeri. Sesudah tua saya gak terlalu susah-susah mempertahankan hidup, mati masuk surga. Tapi dalam hal ini sering kita nyatakan di sekolah ini, usaha tidak pernah mengkhianati nasib. Itu ya. Itu coba kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang belajar. Nah, kembali berbicara tentang proses keadilan. Tuhan Maha Sempurna menciptakan jari kita ini 5. Tak ada satupun yang sama berbeda saja, yang sama tingginya. 5 jari dengan fungsi masing-masing. Ada proses keadilan di dalamnya. Ketika kamu terlahir begini, begitu, bagi Tuhan itu adil semuanya. Maka kepada seluruh siswa kami, jangan pernah mengutuk kehidupanmu. Ketika pada saat ini kamu seolah-olah tidak diuntungkan dalam hidup ini. Hidup berproses. Mari katakan dalam dirimu, Tuhan, kamu itu adil sama saya. Tuhan, kamu itu adil bagi semua orang. Ketika saat ini saya berada pada titik yang terendah, maka Tuhan akan tarik kembali kamu, kita kembali ke posisi yang tinggi. Disitulah kamu menunggu proses keadilan yang akan disampaikan oleh Tuhan. Maka firman ini menyatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Laksanakanlah jalan hidupmu sesuai dengan apa yang sudah dirancang Tuhan bagi kamu. Dan ketika itu kita coba masuk dalam situasi seperti itu, maka dalam hidup ini akan jauh dari yang namanya kecemburuan, akan jauh dari yang namanya kedengkian. Tetapi hitam dan putih, jelek dan cantik, atau dua situasi yang berbeda adalah dua situasi yang memang sudah dirancang Tuhan untuk diberikan kesempatan kepada kita untuk saling. Yang lemah boleh meminta tolong kepada yang kuat. Yang kuat bisa memberikan pertolongan kepada yang lemah. Pernah saya membaca ilustrasi seperti ini. Dia berupa sebuah gambar. Di gambar itu hanya berupa sketsa. Ada digambarkan sebuah perahu nelayan dengan memegang pancing, lalu di bawah perahu itu digambarkan ikan dengan beberapa ekor anaknya. Dua situasi yang berbeda, antara yang mau menangkap dan yang ditangkap. Si nelayan ini pergi melaut adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dia berdoa dalam hati, ya Tuhan, berikanlah kepada saya rezeki. Dia berdoa dengan benar, rezeki yang secukupnya. Hari ini saya mancing ke laut dengan harapan bisa menangkap ikan yang akan saya berikan kepada anak-anak saya. Karena anak-anak saya di rumah sekarang sedang kelaparan dan menunggu saya pulang dari melaut. Itu doa si nelayan. Tak tahunya
hidup kita ini juga berdoa. Doanya seperti ini. Ya Tuhan, jauhkanlah mata pancing itu dari mulut anak-anakku, karena saya mau melihat dia hidup. Loh, ini dua situasi yang berbeda. Yang satu berdoa supaya dapat ikan untuk kehidupan anak-anaknya, sementara ciptaan Tuhan yang lain berdoa supaya dijauhkan dari mata pancing. Sebenarnya kalau kita memikirkan ini seperti apa sebenarnya hidup ini? Akan ada yang dikorbankan dari sisi sebuah keadilan. Apakah si ikan perlu hidup? Perlu. Apakah anak-anak yang tadi perlu hidup? Perlu. Padahal siklus makanan itu menyatakan seperti itu. Saya mau sehat, saya harus cukup asupan gizi yang berasal dari berbagai sumber makanan, salah satunya dari ikan. Maka terkadang dalam hidup ini kita bingung menentukan mana keadilan yang sebenarnya itu. Bagaimana Tuhan memberikan konsep keadilan kepada semua ciptaannya. Padahal Tuhan tegas menyatakan, rancanganku adalah bukan rancanganmu. Saya sudah merancang jalan hidupmu, maka setiap rancangan yang ada pada setiap pribadi ciptaan saya adalah rancangan yang benar. Sekali lagi Tuhan menyapa kita di ayat awal tadi, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Anak-anak sekalian, terkadang dalam kebingungan kita menjalani kehidupan ini, hanya satu kata yang perlu kita terapkan dalam hidup ini: kita pasrah dan berusaha terhadap konsep-konsep yang Tuhan tentukan kepada kita. Pasrah dan berusaha terhadap alur kehidupan yang harus kita jalani dari hari ke hari. Jadi juga kamu berproses sebagai seorang pelajar. Tuhan sedang bekerja pada kamu saat ini untuk memunculkan sebuah keadilan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan tidak akan pernah menunjukkan keadilan itu pada kamu kalau memang kamu ada niat untuk bermain-main di dalam mempertegas sketsa rancangan Tuhan yang ada pada diri. Jadi sudah jelas, si A sejak lahir sampai berproses sekarang, sampai 7-8 tahun ke depan menjadi seorang dokter, itu tidak akan ada segampang membalik tangan. Di sana banyak berproses keadilan demi keadilan yang terkadang kita bingung akan keadilan yang Tuhan berikan. Tapi yakinlah Tuhan itu adalah Maha Perancang. Yakinlah Tuhan itu ada pada kamu, yang merancang kamu menjadi pribadi-pribadi yang ada pada saat ini. Jadi keadilan yang seperti apa yang Tuhan tuntut kepada kita? Keadilan itu akan ada pada kamu ketika memang benar-benar kamu berpasrah, termasuk di dalam proses belajar sekarang. Adakah kamu ketika mau belajar nanti, atau hari-hari sebelumnya, atau hari-hari ke depan, kamu duduk di kursimu? Kalau di komando baik, kalau tidak di komando jauh lebih baik. Duduk di kursimu, melipat tanganmu, dudukkan kepalamu. Ya Tuhan, di dalam kelemahan saya mau memampukan sepanjang les yang ada satu hari ini.